Ada beberapa jenis selotip yang sering kita pergunakan sehari-hari dalam mempermudah pekerjaan kita. Kita bahas beberapa di antaranya. Ini selotip bening atau biasa disebut clear tape. Ya, biasanya digunakan untuk kertas ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini lakban atau orang bilang duct tape. Lakban ini multifungsi. Bisa untuk nempel kabel ke lantai, bisa untuk membuat tanda di lantai. Ini multifungsi. Yang paling sering dipergunakan kalau sehari-hari ya, buat jilid buku. Ini duct tape ya. Kemudian, nah, ini untuk kardus atau cardboard tape. Kenapa dibilang kardus, selotip kardus? Karena warnanya hampir sewarna dengan kardus. Jadi kalau ditempelkan ke kardus, lebih kelihatan tidak seperti selotip. Yang ini masking tape. Masking tape atau selotip kertas. Sebenarnya dia tuh diaplikasikan untuk ngecat karena sifatnya yang bisa melindungi permukaan yang tidak diinginkan untuk dicat. Setelah dia kering, selotip ini dilepas, maka bekas yang tidak terkena cat itu akan seperti warna sebelum dicat. Tapi ini juga bisa digunakan untuk macam-macam hal. Contohnya misalnya Anda punya proyek untuk menempel bracket ini di tembok. Ini tembok. Anda tidak perlu menggunakan alat tulis spidol langsung ke permukaan tembok, tapi sebelumnya cukup diberikan masking tape atau selotip kertas ini. Anda mau membuat lubang untuk bautnya atau paku, tanda spidol. Kelihatan? Siram ya. Pada saat nanti seandainya Anda sadar bahwa ternyata Anda membuat kesalahan, jadi Anda tidak meninggalkan tanda coretan di tembok, tapi cukup dengan merobeknya. Gampang kan? Nah, itulah salah satu kegunaan dari masking tape ini. Kemudian ada lagi double tape atau double side tape. Dia ada di atas dan di bawah permukaannya. Jadi dia bisa menempel baik di atas maupun di bawah. Nih, biasanya dia lapisannya agak tebal dan berbeda dengan model-model selotip yang biasa kita kenal. Contohnya untuk menempelkan garis, mau kita tempelkan di sini. Itulah. Lalu selotip elektronik atau orang bilang electrical tape. Dia memang khusus untuk
isolasi atau melindungi kabel-kabel yang terbuka agar aman dan tidak menyebabkan risiko tersetrum. Jadi inilah sebenarnya yang cocok atau yang memang diharuskan untuk selotip kabel. Apabila Anda punya proyek atau punya pekerjaan yang ingin melindungi bagian listrik yang terbuka dalam kabel, gunakan ini. Bukan gunakan ini atau bukan gunakan ini. Dua-duanya beda. Ini bisa dipergunakan untuk selotip kertas, tapi ini tidak bisa digunakan untuk melindungi atau menselotip kabel yang terbuka. Jadi ingat. Yang terakhir, ini buat pipa, selotip pipa namanya. Dalam pengerjaan pemasangan ledeng atau pemasangan kran, kalau kita mengerjakan sendiri, kita sering membuka kran yang lama dan sering menemui permukaan seperti ini di dalam ulir yang diputarkan di posisi kran tersebut. Inilah gunanya, supaya tidak ada kebocoran dari air atau muncratan dari air dari permukaan yang dipasang kran atau apapun yang bersifat untuk menahan air. Contohnya seperti ini. Kita kasih ini dulu. Wah, agak susah. Oke. Bentar. Ini dibilang selotip pipa atau teflon tip, atau orang bilang plumbing tip. Ini lagi. Baik. Ini ada catatannya. Silakan dibaca ya. Clear tape yang tadi, duct tape yang ini, masking tape atau selotip kertas ini, cardboard tape ini, double side tape nya ini, electrical tape ini, teflon tape atau selotip pipa